rusak. Tapi tenang aja, kita sampai juga paling bagus ke. Pas kita sampai di sini, cuacanya untung lumayan cerah loh. Di area Sunrise Camp Bengau. Halo semuanya, kali ini kita akan mendaki ke Gunung Bau Via Wates. Nah, lokasi basecampnya sendiri itu ada di daerah Temanggung dengan ketinggian 1678 mdpl. Oh iya, jalur Wates ini terkenal dengan jaraknya yang lumayan panjang ya dibanding dengan jalur lainnya. Nah, ini kita udah jalan naik ojek. Jadi ojek di sini tuh bakal nganterin kita dari base camp sampai ke pos 1. Lumayan banget, bisa mangkas waktu sekitar 40 menitan dan pastinya hemat tenaga. Panjang jalan naik ojek ini kita bakal lewatin pemukiman warga sama perkebunan warga ya. Oh iya, ini teman-teman yang pernah naik ke Gunung Bau Via Wates pakai ojeknya pasti tahulah rasanya gimana naik ojek ini. Setelah turun dari ojek, pendakian benar-benar baru dimulai nih. Jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 ini treknya masih dominasi tanah dan akar-akar pohon. Nah, di awal pendakian ini kita langsung dikasih tanjakan. Pelan-pelan suara kita udah kedengaran terengah. Jujur fisiknya emang udah kerasa capek banget sih di awal ini, karena tadi baru perjalanan ke base camp kita langsung tancap gas aja, nggak istirahat dulu. Jadi buat teman-teman yang mau naik, kalau bisa istirahat dulu ya di base camp. Selain buat mulihin tenaga, penting juga buat proses aklimatisasi tubuh kita biar terhindar dari gejala MS atau penyakit ketinggian. Apalagi jalur Wates ini emang langsung nanjak sih, dan juga hawanya kerasa dingin.
Nah, sebelum sampai ke pos 2, kita ambil air dulu nih. Sekedar info ya, waktu video ini dibuat, mata air yang bisa itu ada di bawah pos 2 ini. Karena yang di pos 3 waktu itu sempat rusak. Tapi tenang aja, info terbaru sekarang materi yang ada di pos 3 udah bener kok. Jadi bisa diambil di sana. Setelah isi air, gak lama jalan, kita sampai juga di pos 2. Oh iya, perjalanan menuju ke Puncak Bau masih lumayan jauh ya. Jadi setelah pos 2 ini bakal makin seru dan menantang pastinya. Jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan kelanjutan petualangan. Setelah rehat sejenak di pos 2, yuk kita lanjut jalan lagi. Nah, perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 ini bisa dibilang udah nggak ada bonus jalan datangnya ya. Kayaknya bener-bener udah dominasi tanjakan tanah sama akarnya. Jadi udah lumayan menguras sisa tenaga kita. Karena jalurnya konstan naik, tipnya di sini jangan dipaksain langsung buru-buru. Jadi jalan santai aja, atur napas kalian, dan kalau emang capek ya berhenti dulu buat minum. Nah, setelah perjuangan nanjak, akhirnya kita sampai juga nih di pos 3. Pas kita sampai di sini, cuacanya untung lumayan cerah loh. Dan vegetasi pohon di sini udah mulai kebuka lebar ya. Meskipun view pemandangan di kejauhan masih ketutup kabut tipis, tapi suasana di sekitar sini benar-benar seger banget loh. Kita mutusin buat istirahat sejenak sebelum lanjut ke Pelawangan. Nah, setelah pos 3 ini jalurnya bakalan makin seru karena kita udah makin deket sama area Pelawangan dan juga view-nya udah kebuka. Penasaran kan gimana trek selanjutnya? Tonton terus ya videonya. Setelah kita cukup istirahat, sekarang kita lanjut jalan lagi dari pos 3 menuju Pelawangan. Pas awal jalan ini umumnya cuaca masih cerah banget karena pohon-pohon di sekitar udah mulai kebuka, angin kencangnya juga terasa makin kencang. Ah, Kano. Nah, gak lama setelah itu jalurnya makin naik nih dan juga berubah jadi tangga tanah sama batuan. Di sini lutut bener-bener diuji banget. Tipnya jalannya pendek-pendek aja, yang penting konstan.
Soalnya kalau dipaksain buru-buru, kaki rasanya cepet capek dan juga pegel. Untuk cuacanya sendiri sih nggak nentu ya. Yang tadinya cerah tapi tiba-tiba malah kabut. Tapi jalan di tengah kabut ini tuh malah seru loh. Dan juga nggak bikin capek. Nah, pas lagi asik jalan, ada satu momen yang bikin takjub. Itu ada elang Jawa melintas rendah banget persis di atas kepala kita. Aslinya gede dan gagah banget, tapi sayang waktu itu nggak kerekam. Jadi momennya nggak sempet kebagian. Tapi asli itu benar-benar jadi bonus pendakian yang bikin aku capek langsung hilang seketika. Kerasa banget nih udah mau sampai ke area Pelawangan. Tapi sebelum itu kita dapat ilmu penutup. Ini ya tanjakan akar pohon yang lumayan menguras tenaga. Di bagian ini mesti extra fokus ya. Pilih pijakan yang pas biar nggak kepleset. Nah, akhirnya sampai juga nih di area Pelawangan. Tapi tempat kita camp bukan di sini ya. Kita akan camp di area Sunrise Camp. Mau Oke teman-teman, dari Pelawangan kita langsung lanjut lagi nih ke area Sunrise Camp. Untuk cuaca di sini sudah lumayan cerah ya, tapi untuk pemandangannya ke arah luar atau view-nya itu masih gak kelihatan sama sekali.
banget sih. Anginnya berasa makin adem. Jalur di depan juga kelihatan jelas banget. Jadi kita bisa jalan santai sambil ngeliatin pemandangan di sekitar kita. Nah, posisi kita sekarang udah mau deket sama puncak Bawah Wates, yang mana lokasinya ada di bawah Sunrise Pass. Tapi karena kita udah kesorean juga di jalur, jadi kita bakal camp di area puncak Bawah Watesnya, jadi di Sunrise Camp. Nah, pas lagi asik jalan ini, cuacanya langsung berubah. Kabut tebal langsung menyelimuti jalur, ditambah sekarang udah mulai gerimis pendek. Karena udah mulai gerimis, kita juga harus buru-buru jalan sampai ke tempat camp buat langsung bikin pindah. Jadi video kali ini kita udahan dulu sampai sini ya. Nah, untuk video perjalanan kita udahan dulu sampai sini ya. Untuk kelanjutan pas ke puncaknya ada di video terpisah. Semoga aja pas sampai nanti cuacanya cerah dan kita bisa dapat lihat sunrise yang bagus. Sampai ketemu di video berikutnya.